Perkenalkan, nama aku Sylvia Natania dengan 3 NIM akhir 247. Oke, jadi yang pertama kita akan membahas mengenai apa sih revolusi industri 4.0 itu. Jadi, menurut kanselir Jerman yaitu Angela Merkel pada tahun 2014 yang menyatakan bahwa revolusi 4.0 adalah sebuah transformasi dari segala aspek produksi yang terjadi di dunia industri melalui penggabungan antara teknologi digital serta internet dengan industri konvensional. Nah, revolusi industri 4.0 atau yang bisa dikenal dengan cyber physical system merupakan sebuah fenomena di mana terjadinya kolaborasi antara teknologi siber dengan teknologi otomatisasi. Jadi di sini aku akan menyampaikan bagaimana sejarah atau tahapan dalam revolusi industrinya. Oke, yang pertama itu ada revolusi industri 1.0, di mana pada revolusi industri 1.0 ini akhir abad ke-18 hingga awal abad ke-19. Jadi, revolusi industri ini ditandai dengan penggunaan mesin uap dan mekanisasi produksi. Oke, yang kedua itu ada revolusi industri 2.0, di mana revolusi industri 2.0 ini terjadi pada akhir abad ke-19 hingga pertengahan abad ke-20. Nah, revolusi industri ini memperkenalkan listrik sebagai sumber energi utamanya. Oke, selanjutnya itu ada revolusi industri 3.0, di mana revolusi industri 3.0 ini terjadi pada pertengahan abad ke-20 hingga awal abad ke-21. Nah, revolusi industri 3.0 ini contohnya tuh seperti teknologi komputer dan sistem otomatisasi mulai digunakan dalam proses produksi. Selain itu juga diikuti dengan perkembangan mikroprosesor, robotika, dan internet yang menghubungkan dunia secara digital. Oke, habis itu selanjutnya ada revolusi industri 4.0 di mana terjadi pada awal abad ke-21 hingga sekarang ini. Jadi, revolusi industri 4.0 ini membawa inovasi lebih canggih melalui kecerdasan buatan seperti AI, Internet of Things atau IoT, Big Data, dan cloud computing yang mengintegrasikan dunia fisik dan digital. Di sini aku pengen menyampaikan dampak-dampak yang terjadi pada kehidupan manusia akibat terjadinya revolusi industri di tengah masyarakat kita. Oke, jadi yang pertama aku akan menyampaikan dampak positifnya. Yang pertama itu dampak positif dari revolusi industri buat kehidupan manusia, yaitu yang pertama ada peningkatan efisiensi. Terus yang kedua juga ada akses informasi yang lebih mudah, serta munculnya ekonomi digital dan inovasi di sektor kesehatan serta pendidikan. Selain dampak positif, ada juga loh dampak negatifnya. Dampak negatifnya yaitu dapat berupa pengangguran akibat otomatisasi, kesenjangan digital, serta resiko keamanan data. Oke, setelah aku ngomongin revolusi industri 4.0 ini, aku juga mau membahas mengenai Society 5.0. Apa sih Society 5.0 itu? Kalian ada yang tahu tidak ya? Jadi, Society 5.0 itu adalah sebuah konsep yang berasal dari Jepang yang menggambarkan tahap evolusi masyarakat berdasarkan perkembangan teknologi. Nah, Society 5.0 ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih berkelanjutan dengan memanfaatkan teknologi canggih seperti kecerdasan buatan, robotika, big data, dan yang lainnya. Terus apa sih kaitannya antara revolusi 4.0 ini dengan Society 5.0? Oke, jadi di sini aku akan menyampaikan keterkaitan antara dua itu, yaitu revolusi industri 4.0 dengan Society 5.0. Jadi keterkaitannya yaitu untuk industri 4.0 memberikan dasar teknologis yang kuat untuk mewujudkan visi Society 5.0. Kemajuan dalam otomatisasi, sensorik, kecerdasan buatan, dan konektivitas yang ditemukan dalam industri 4.0 dapat diaplikasikan untuk menciptakan solusi yang inovatif dalam berbagai aspek kehidupan dalam Society 5.0. Selain itu juga, industri 4.0 dapat membantu mengoptimalkan penggunaan sumber daya dalam produksi dan manufaktur. Sedangkan di Society 5.0 ini mengarahkan teknologi menuju solusi yang dapat mengatasi tantangan sosial dan lingkungan secara lebih luas. Nah, selain itu juga, industri 4.0 ini dapat menciptakan perubahan dalam cara bekerja dan berinteraksi di tempat kerja.
Sedangkan untuk Society 5.0 ini, dia membawa konsep lebih jauh dengan mengubah dinamika sosial dan ekonomi secara keseluruhan. Nah, itu dia yang aku sampaikan mengenai revolusi industri 4.0. Bagaimana teman-teman? Apakah kalian dapat mengerti? Oke, bertemu lagi dengan video aku selanjutnya ya. Bye-bye.